BL nggak sih lagunya? Iya. Dari C. Oh. Bebas bebas mereka cek ya udah cek aja. Yuk.
Selamat sore, Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kita, kami mohon karena kita tidak terlalu banyak yang hadir, mohon maju ke depanlah. Kami mohon dengan hormat supaya di depan yang berisi, jangan yang di belakang. Ya, supaya kita ke depan berkumpulnya. Ya, terima kasih. Selamat datang kepada saudara-saudara yang sudah hadir di gereja dan juga kepada saudara-saudari orang tua yang mengikuti secara live streaming di tempat masing-masing. Kami ucapkan selamat beribadah. Sebelum kita memulai ibadah kita di sore hari ini, mari kita berdoa sejenak dalam hati. Berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1 sampai ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berikanlah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang,
supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Dengarlah hukum Taurat pada hari Minggu ini dari Yohanes 14 ayat 12, demikian bunyinya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Hatimu lega.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang kepadamu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami ini, dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Marilah kita mendengar dan membaca firman Tuhan, epistel pada minggu hari ini secara responsoria dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyinya. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi.
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Berikanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kita bersama-sama. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Horas. Warta Minggu tanggal 6 April 2025. Romawi 1 pelayanan. 1.1 Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu tanggal 6 April 2025 adalah Minggu Judika. Topik minggu, dosamu telah diampuni.
1.2 Berita anak lahir. Pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra, anak kedua, bagi keluarga Jonathan H. Panjaitan, Ibu Marta S. Borugultom dari Wik Parserahan. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 1.3 Sakramen Baptisan Kudus. Di hari ini, Minggu 6 April 2025, dalam kebaktian Minggu pukul 10.30 WIB, gereja telah melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada 4 keluarga, yaitu keluarga Nope Jepanya Sitorus, Depi Sinta Natalia Boru Tambunan dari Wik Parserahan, keluarga Sawes Sidalahi Sanggul Nopita Boru Siburian dari Wik Rambutan 2, keluarga Ridwan Tabunan Kota Hernita Boru Simajuntak dari Wik Makassar 1, dan keluarga Henry Aprisen Sihotang Rosemary Boru Saragi dari Wik Duku. 1.4 Rencana pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Johan Noel Joshua Liberty Siboya, anak dari Bapak Parulian Siboya almarhum, Ibu Renti Rosita Borugultom, anggota Jemaat HKBP Keramat Jati dari Wik Makassar 1, dengan tunangannya Eunike Claudia Amelia, anggota Jemaat HKBP Keramat Jati, anak dari Bapak Tetep Maulana almarhum, Ibu Rukiani. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Mei 2025 pukul 9.30 WIB di HKBP Keramat Jati. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan tersebut. 1.5 Anggota jemaat yang berulang tahun ke-70. Pertama, pada hari Selasa 25 Maret 2025, Ibu Monika Boru Panjaitan telah genap berumur 70 tahun dari Wik Keramat Jati 1. Gereja akan memberikan ulos kepada anggota yang berumur 70 tahun. Dengan sukacita, keluarga tidak menerima ulos tersebut. Kita doakan semoga diberkati panjang umur dan kesehatan. 2. Pada hari Kamis 3 April 2025, Ibu Teti Rosilana Boru Simajuntak, Opu El Nathan Boru, telah genap berumur 70 tahun dari Wik Parserahan. Gereja akan memberikan ulos kepada anggota jemaat yang berumur 70 tahun. Dengan sukacita, keluarga tidak menerima ulos tersebut. Kita doakan semoga diberikan panjang umur dan kesehatan. Yang ketiga, pada hari Kamis tanggal 3 April 2025, Ibu Tiarma Boru Silalahi, Nyonya Nenggolan Opu Aldaboru, telah genap berumur 70 tahun dari Wik Rambutan 1. Gereja akan memberikan ulos kepada anggota jemaat yang berumur 70 tahun. Dan pada Minggu tanggal 13 April 2025, gereja akan menyampaikan ulos pada ibadah pukul 10.30 WIB. Kita doakan diberikan panjang umur dan kesehatan. 1.6 Ibadah Pasion. Pada hari Senin 14 April 2025 sampai dengan Kamis tanggal 17 April 2025 yang akan datang, masuk pukul 19.30 WIB, kita akan melaksanakan pasion pertama
sampai dengan pasion keempat. PHD tetap berjalan. Dihimbau seluruh jemaat HKBP Keramat Jati untuk mengikuti acara pasion di Gereja HKBP Resort Keramat Jati dan kebaktian week pada tanggal 14 sampai tanggal 17 April 2025 sementara diliburkan. 1.7 Peringatan wafatnya Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 kita akan melaksanakan kebaktian memperingati wafatnya Tuhan Yesus Kristus di kebaktian umum masuk pukul 06 WIB, 10.30 WIB, dan 17 WIB. Remaja pukul 10.30 WIB dan SKM masuk pukul 08 WIB. Setelah ibadah, kita akan melakukan perjamuan kudus dan khusus di ibadah pukul 10.30 WIB. Setelah perjamuan kudus akan dilakukan Ulaun Nahom. Demikian diberitahukan kepada anggota jemaat untuk bisa mengikutinya. 1.8 Perjamuan Kudus. Pertama, pada hari Senin tanggal 21 April 2025 pukul 10 WIB akan dilaksanakan perjamuan kudus untuk lansia. Maka dimohon supaya datang mengikuti acara perjamuan kudus tersebut dilaksanakan di Gereja HKBP Keramat Jati. Kedua, pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 pukul 10 WIB akan dilaksanakan kunjungan sekaligus perjamuan kudus bagi jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Dimohon sintua dari WIK supaya mentata jemaat yang akan dikunjungi serta dilaporkan ke sekretariat. 1.9 Pasca pertama dan kedua. Pertama, Minggu tanggal 20 April 2025 adalah Pasca pertama. Kedua, Senin tanggal 21 April 2025 adalah Pasca kedua, akan dilaksanakan kebaktian masuk pukul 19.30 WIB. 2. Dewan Koinonia 2.1 PS Elpiko. Pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 yang akan datang, paduan suara Elpiko dalam rangka ulang tahun yang ke-13 akan melayani liturgis, pembaca warta, pengumpul persembahan, hari tahun di kebaktian pukul 06 WIB, 10.30 WIB, dan 17 WIB. 2.2 PHD Seksi Remaja. Pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 yang akan datang, Seksi Remaja akan mengadakan acara PHD masuk pukul 17 WIB bertempat di ruang remaja dengan tema pembahasan Selamat datang Raja Pembawa Damai, Sakaria 9 ayat 9 sampai 10. Dihimbau kepada remaja dan pelajar Sidi supaya bisa menghadiri acara tersebut. 2.3 Anggota Jemaat Baru. Pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 telah diterima menjadi anggota jemaat baru, yaitu Agustina Borus Tumarang Naposo yang datang dari HKBP Resort Bonandolok, Distrik 11 Toba Hasudutan, tinggal di Jalan Batu Ratna, nomor 30, RT 09, RW 05, Condet Batu Ampar, masuk WIK Condet Batu Ampar. Kita doakan jadi jemaat yang bertumbuh di Gereja HKBP Keramat Jati. Romawi 3, lain-lain. Rapat Huria.
Rapat Huria dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2025 hari Sabtu telah berjalan dengan baik. Hasil rapat Huria akan dibacakan setelah pembacaan warta jemaat. 3.2 Pelantikan Badan Audit. Pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 akan menerima pelantikan Badan Audit di ibadah pukul 10.30 WIB. Diharapkan kepada Badan Audit untuk hadir dalam pelantikan tersebut. Romawi 3.3 Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar untuk Minggu 13 April 2025 adalah paduan suara El Pico. Hasil rapat Huria HKBP Keramat Jati tanggal 29 Maret 2025. Kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP Keramat Jati di tempat. Salam kasih dan damai bagi kita semua dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, HKBP Keramat Jati telah melaksanakan rapat Huria hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 yang dihadiri pendeta resort, 3 pendeta fungsional, 3 orang badan audit, ketua MPA, sekretaris Huria, bendahara Huria, 3 orang dewan koinonia, marturia, diakonia, sintua, dan 27 orang anggota jemaat dari 37 orang peserta dari jemaat. Rapat Huria berlangsung dengan suasana yang penuh kedamaian, ketenangan, kesatuan hati, dan sukacita di dalam kasih Kristus, di bawah terang tema berubahlah akan pembaharuan budimu, Roma 12 ayat 2, dan subtema HKBP memperbarui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayanan warga dan institusinya melaksanakan tugas panggilan Allah. Dalam rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, seluruh peserta rapat Huria menerima berita jujur tahun 2024 dan penyerahan badan revisi buku Martupol dan pernikahan, serta bahan buku pelayanan kunjungan sakit dan perjamuan kudus dari pimpinan jemaat HKBP Keramat Jati, Pendeta Dr. Anna Chihapera Pangaribuan. Juga menerima laporan badan audit serta memilih badan audit yang baru periode 2025 sampai 2029. Demikian juga rapat Huria telah menerima program dan anggaran tahun 2025 serta revisinya. Rapat Huria berlangsung pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 dari pukul 9.30 WIB sampai pukul 19.30 WIB dengan keputusan sebagai berikut. Pertama, Romawi 1:1 telah terpilih badan audit di Huria HKBP Keramat Jati untuk periode 2025-2029 dengan anggota sebagai berikut. 1. Tianggor Boru Silalahi SE-AK MAK CPA BKP. 2. Repina Boru Manalu SE-AK. 3. Sintua Tanti Boru Simangunsong SE-AK. Romawi 2. Penata layanan. 1. Cenderamata untuk jemaat yang berulang tahun ke-70 bisa berupa ulos atau tongkat disesuaikan dengan permintaan jemaat gereja menyampaikan pada ibadah minggu. 2.
Ibadah SKM tetap masuk pukul 8.00 WIB. 3. Catatan kehadiran tiap minggu dibuat statistiknya untuk bisa dianalisa ke depan untuk meningkatkan pelayanan. 4. Ibadah keren atau inkulturasi untuk ibadah Naposo Bulung supaya ada pertemuan untuk persiapan ibadah. 5. Pertangyangan WIK kalau sudah melebihi daya tampung rumah jemaat supaya dibagi menjadi 2 atau lebih tempat pertangyangan. 6. Usulan penambahan sintua sesuai dengan kebutuhan WIK. 7. Sebagaimana tahun transformasi dengan subtema tentang janji jemaat, maka diadakan persembahan janji iman sekali dalam sebulan dilaksanakan di depan pintu utama. Romawi 3, Dewan Koinonia. Pendekatan ke Naposo Bulung dibuatkan berdasarkan kategori batas usia, yaitu usia remaja 12 sampai 17 tahun dan Naposo mulai 18 tahun ke atas dan belum menikah. Romawi 4, Dewan Marturia. 1. Pelayanan seksi sending supaya ditingkatkan kunjungannya kepada jemaat yang bukan hanya sakit tetapi mengalami pergumulan hidup. 2. Dewan Marturia bekerja sama dengan Dewan Diakonia dalam hal pelayanan kepada jemaat di Pavol. 5. Romawi, Dewan Diakonia. 1. Anggaran sosial meninggal naik dari 3 juta rupiah menjadi 4 juta rupiah. 2. Aset mobil diakonia, biaya operasionalnya kembali ke kas sosial Huria. 3. Izin klinik segera diurus untuk perizinannya. 4. Perlu dibentuk sahabat diakonia untuk mendukung dana diakonia. Romawi 6. Majelis Parartaon dan administrasi. 1. Kantin akan dipersiapkan di antara gardu listrik dan rumah Huria. 2. Renovasi serbaguna dilaksanakan, maka dibutuhkan dana. Oleh karenanya diadakan celengan yang dibagikan ke jemaat dan akan dikumpulkan pada hari HUT ke-69 tahun HKBP Keramat Jati. 3. Pilihan tahun 2025 minimal Rp300.000 per tahun dan sosial Huria 2025 minimal Rp300.000 per tahun. 4. Transport pendeta resort Rp1.500.000 per bulan dan pendeta fungsional Rp1 juta per bulan. 5. BPJS Kesehatan pendeta resort dan pendeta fungsional per bulan dibayarkan Huria. 6. Cenderamata pendeta pindah pensiun dalam bentuk emas sebesar 10 gram. Demikianlah kami sampaikan hasil rapat Huria kepada Amang dan Inang. Marilah kita mendoakan agar seluruh program dan anggaran tahun 2025 berjalan sebagaimana mestinya. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk mewujudkannya dan demi hormat kemuliaan-Nya. Jakarta, 29 Maret 2025,
Pendeta Resort HKBP Keramat Jati, Pendeta Dr. Ana Cahapera Pangaribuan, ditandatangani dan distempel. Demikianlah warta minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan, kita bisa melihat di WA Group Week masing-masing atau di website HKBP Keramat Jati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, Horas. Kita mendengar persembahan pujian dari Punguan Ina Glory Sola Fide. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari NKB nomor 200 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Saudara kami, mari kita mendengarkan firman Tuhan, Injil Lukas pasal 7, dimulai dari ayat 41 hingga ayat 50. Demikian firman-Nya. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ada tiga tokoh utama dalam nats kita ini. Yang pertama Yesus, yang kedua Simon orang Farisi, yang ketiga adalah seorang perempuan yang orang berdosa. Dia sangat terkenal, artinya reputasi yang sangat buruk ada pada dia. Semua orang di kota itu mengenalnya. Tetapi begitu mendengar bahwa Yesus sedang berada di rumah Simon orang Farisi itu, perempuan itu pun tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Ia datang kepada Yesus dengan membawa sebuah buli-buli pualan yang berisikan minyak wangi yang harganya sangat mahal. Artinya Bapak Ibu Saudara, ia datang kepada Yesus tidak dengan tangan hampa, melainkan membawa yang terbaik yang ia miliki untuk dipersembahkan kepada Yesus tanpa memperdulikan cibiran atau cemoohan, ejekan orang lain terhadap dirinya yang memiliki kehidupan yang sangat kelam. Dia hanya bertekad, satu tekadnya, satu konsepnya, satu komitmennya, satu konsistennya dalam kehidupannya. Walaupun aku orang berdosa, orang yang diasingkan dari semua bangsa dan masyarakat, tapi dia punya statement harus bertemu dengan Yesus.
Saudara kami kasih dalam Yesus Kristus, perempuan berdosa itu datang kepada Yesus dengan menangis sebagai ungkapan syukur karena telah mengalami jamaan kasih dari Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, ketika semua orang menolak dan mengucilkannya, Yesus mau menerima dirinya yang hina dina itu. Itulah yang terjadi pada perempuan yang berdosa itu. Bahkan dosa-dosanya yang tak terbilangkan jumlahnya juga telah diampuni Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya pasal 1 ayat 18. Saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, perempuan itu tidak hanya dengan linangan air mata membasahi kaki Yesus, tapi juga dia dengan minyak wangi yang sangat mahal, sebesar upah pekerja 1 tahun. Mahalnya minyak wangi itu hanya bisa dipakai untuk mengurapi orang yang dihormati saja. Inilah acap kali yang dilakukan banyak orang Kristen. Hitung-hitungan dengan Tuhan dan mengukur pelayanannya dengan segala upah dan materi. Apa yang diperbuat perempuan itu terhadap Yesus adalah suatu wujud kerendahan hatinya dan bentuk penyembahan yang terbaik kepada Tuhan dia berikan. Jadi perempuan itu sangat menghargai betapa nilai pengampunan yang dilakukan Tuhan Yesus kepada perempuan berdosa itu. Karena itu ia melakukan perbuatan yang lebih dari batas kewajaran, membuatnya mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada orang lain. Perbuat dengan memberikan penyembahan dan melampaui batas akal kesehatan semaksimal mungkin yang dapat dia lakukan itu di hadapan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak dan Ibu, sudahkah kita menilai berkat-berkat, sudahkah kita menilai lebih dari yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita? Itu yang harus menjadi PR bagi kita, yang menjadi renungan bagi kita. Kita datang ke Jakarta ini dari Bonapasogit kita masing-masing, sudah punya rumah, sudah punya mobil, motor, diberkati anak-anak, bisa sekolah, nyaman, aman. Bagaimana kita menilai itu yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita? Seorang perempuan berdosa, begitu dia dengar Yesus datang, dia masuk samparan, dia datang langsung, tidak menyia-nyiakan waktu itu di rumah Simon orang Farisi dengan minyak yang mahal. Dia tidak hitung-hitungan. Bagaimana dengan kita yang masih sehat, yang masih hidup? Masih banyak orang yang mengatakan dia Kristen, dia hitung-hitungan untuk beribadah.
Karena hujan, dia hitung-hitungan, dia tidak beribadah. Padahal ada mobilnya. Nah, ini yang salah. Berarti dia tidak bersyukur. Napasnya masih di situ. Ya kan? Dia tidak menghargai sebuah berkat yang Tuhan beri. Napasnya masih di situ. Napas. Kalau ada orang yang urgen dibayar di rumah sakit O2 oksigen beratus juta. Kita tidak dibayar, kita tidak membayar. Tapi karena setetes hujan manusia, hujan tidak gereja, hujan tidak pertanyaan. Anak diberi kesehatan, Anda semua diberi kesenangan. Di mana nilai? Bagaimana Anda semua menilai berkat itu? Tadi puji syukur Ina Solapide sudah memberikan pujiannya. Suruhlah kami Tuhan, katanya. Supaya ya memberikan semua ya berkatnya melalui puji-pujian, puji syukur. Mereka masih terbuka, seorang perempuan, untuk datang kepada Yesus tanpa menilai-nilai, berpikir-pikir untuk beribadah. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, di luar batas akal kesehatan, di luar batas sehat, semaksimal mungkin yang dapat dilakukan perempuan itu dia lakukan. Semaksimal mungkin. Kenapa kita tidak bisa semaksimal mungkin? Belum banjir ini di depan gereja. Kenapa hanya hujan begitu saja kita nggak bisa beribadah? Kalah kita dibuat iblis. Tapi doa kita, Tuhan berkati kami. Tuhan, begitulah kita berspekulasi. Gaya hidup ekspresi yang tidak dalam kebenaran. Tuhan dengar doa itu? Dengar. Tapi apakah yang berdoa itu benar-benar berdoa? Meneteskan air mata. Yang sakit di rumah sakit aja, ini live streaming. Bagaimana yang tidak sakit? Bagaimana yang diberi berkat dan berlebihan? Wah, sudah kelewat ini manusia semua. Syukurilah Bapak dan Ibu, saudara, karena kita masih diberi napas kehidupan. Tidak bayar, tidak berutang. Yesus menghampiri kita yang pada saat ini beribadah. Menghampiri kita, memberikan berkat, anugerah. Pakailah waktu kita supaya kita jangan berpikir-pikir untuk beribadah, tapi ya kita serahkan dengan sungguh-sungguh, kita serahkan dengan benar-benar kehidupan kita. Yesus adalah juru selamat. Hidupnya dia rela mati di kayu salib. Sebentar kita akan prapaskah dan memasuki Jumat Agung, dan kita, Tuhan Yesus dalam kematiannya, dia mati dan bangkit dari kematian untuk memberikan tempat kehidupan yang selama-lamanya bagi orang yang percaya. Yang tidak percaya tinggal. Maka itu Bapak dan Ibu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bersungguh-sungguh dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam hidup ini. Janganlah kita begitu banyak beralasan-alasan yang sebenarnya Tuhan tidak suka mendengarnya. Benar, kita adalah manusia, makhluk yang lemah. Tapi ketika kita lemah, Tuhan akan menguatkan kita. Amin. Tuhan akan menguatkan kita. Kalau kita yakin dan percaya, Tuhan datang secara otomatis
tanpa di luar pikiran dan di luar perasaan kita. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia tidak pernah meninggalkan bangsanya dalam keadaan yang bagaimanapun itu. Tuhan selalu memperhatikan, Tuhan selalu memelihara umatnya. Aminkanlah itu Bapak dan Ibu dalam kehidupanmu masing-masing. Sadarlah akan dirimu, siapa dirimu dan siapa kau di hadapan Tuhan. Apa keinginan Tuhan? Mari kita bersama-sama memuji memuliakan namanya tanpa berpikir, tanpa pertimbangan. Marilah kita belajar seperti wanita perempuan yang berdosa ini. Tetapi begitulah tulus hatinya, hanya memohon pengampunan bagi Tuhan Yesus. Yesus mengampuni sehingga dia mengatakan, dosamu telah diampuni. Itulah yang menjadi topik kita pada minggu hari ini. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Marilah kita datang, orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa, dengan penuh ketulusan hati. Jangan takut datang kepada Tuhan. Berangkatlah, berdoalah, memohonlah kepada Tuhan pengampunan dosa, supaya kita selamat dari segala bencana yang dia akan buat satu persatu. Berdoalah. Sudah lihat kan Bapak dan Ibu, di mana-mana bencana, gempa. Tapi jangan takut, imanmu menyelamatkanmu. Amin. Jadi itu adalah pelajaran bagi umat semuanya. Maka itu jangan buang waktumu untuk waktu yang tidak berguna. Pada saatnya kau akan memuji muliakan nama Tuhan, datanglah tanpa pertimbangan. Siapapun di rumahmu, familimu datang, jangan jadi alasan kau tidak beribadah. Tapi ajaklah dia. Ingat, Tuhan masih memberi napas kepada kita. Ingat, Tuhan masih melindungi kita. Tidak kita bayar tanpa harga. Maka itu Kristus telah memberikan hidupnya bagi kita semua. Sudah seharusnya lah Bapak dan Ibu, kita semua memberikan penyembahan yang luar biasa kepadanya, melampaui batas dan yang sangat berharga. Bukan penyembahan ala kadarnya dan sisa-sisa hidup kita. Jangan berikan itu. Tunggu pensiunlah aku rajin ke gereja. Ya tunggu benar-benarlah aku kaya, aku rajin ke gereja. Jangan. Suatu marsai Tuhan membayar Tuhan. Jangan. Selagi Anda, Bapak dan Ibu Saudara sehat, lakukan tanpa batas. Berikan persembahanmu, dirimu menjadi persembahan bagi Tuhan. Karena Tuhan sayang kepada umatnya. Tuhan sayang kepada semua ciptaannya. Maka jangan ulur-ulur waktu. Jangan penuh kau pertimbangan-pertimbangan. Itu adalah modus dunia ini. Pertimbangan-pertimbangan yang membuat kita terlambat mendapat berkat, terlambat mendapat keselamatan. Selagi kita sehat, selagi Tuhan memberikan kenyamanan kehidupan tanpa sesuatu apapun, berikanlah, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Menjadi persembahan yang tulus. Menjadi suatu sukacita dan bukan duka cita. Mari kita menyontoh gambaran dalam nas ini.
seperti apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini. Dia mempunyai kerinduan hanya untuk bertemu Tuhan Yesus. Tapi masih ada manusia yang tidak mempunyai kerinduan untuk bertemu Tuhan Yesus. Itu yang perlu kita pertanyakan hidupnya. Kenapa? Apa dia itu tidak manusia? Apa dia itu tidak dikasih Tuhan akal dan segala-galanya? Dia harus merenungkan itu. Dia harus benar-benar bertanya kepada Tuhan dengan doanya. Dia harus datang kepada Tuhan mohon pengampunan akan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang selama hidupnya dia perbuat, supaya Tuhan dapat mengampuninya. Bapak dan Ibu, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena Kau masih memberikan napas kehidupan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, napas yang Kau berikan tidak kami bayar sepeser pun. Kau menghargai kami Tuhan, tapi ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan. Jikalau kami lupa memberikan tubuh kami menjadi persembahan bagimu, ampunilah segala dosa-dosa umat-Mu. Jikalau mereka ya Tuhan tidak bersyukur, tidak mengucap syukur atas segala karunia yang Kau berikan, tobatkan, ketuk pintu hati mereka ya Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, demikian juga Tuhan, firman-Mu mengetuk pintu hati kami. Betapa seorang perempuan datang kepadamu ya Tuhan yang berdosa, hanya bertemu dengan Kau, memohon pengampunan. Bapa dalam Yesus Kristus, demikian Kau mengampuni, ampunilah Tuhan segala umat dan bangsa-Mu yang belum ya Tuhan dengan bersungguh-sungguh dan menyia-nyiakan hidupnya, tidak pernah datang ke hadapan-Mu karena penuh pertimbangan-pertimbangan. Tetapi Kau Tuhan tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada seluruh manusia, memberikan berkat dan kesehatan. Ketuk hati pintu mereka semuanya Tuhan, supaya mereka datang kepadamu, mereka bertobat ya Tuhan, berlindung hanya kepadamu Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, demikian Tuhan kami telah mendengarkan segala berita warta yang sudah berjalan dan yang akan berjalan ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, rapat Huriamu 29 Maret yang lalu penuh dengan kedamaian. Roh Kudus-Mu bekerja kepada peserta rapat. Bapa dalam Yesus Kristus, demikian ya Tuhan, kepada penetua-Mu, pendeta, pelayan-Mu, dan seluruh umat-Mu ya Tuhan, Kaulah menyatukan hati dan pikiran kami untuk melaksanakan pelayanan itu Tuhan, penuh dengan sukacita, tanpa pertimbangan-pertimbangan apapun ya Tuhan, tanpa pertengkaran, percekcokan apapun itu Tuhan. Ketika kami penuh banyak pertimbangan ya Tuhan untuk melaksanakan pelayanan kami, tegurlah kami ya Tuhan dengan cara-Mu, supaya kami sadar ternyata kami sesungguhnya tidak berguna di dunia ini, sesungguhnya tidak berguna di hadapan-Mu, tapi Kau rela mati ya Tuhan demi kami, sehingga kami boleh Kau selamatkan, sehingga kami boleh Kau tinggikan ya Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur punya Tuhan seperti Kau. Bapa dalam Yesus Kristus, pada hari ini, minggu sore hari ini Tuhan, kami juga mau sampaikan saudara-saudara kami Tuhan yang masih berada di rumah sakit, yaitu saudara kami Nyonya Sormin Boru Harianja, Nyonya Tidambunan Boru Manulang, Nyonya Silitonga Boru Marpaung, Nyonya Napitupulu Boru Sitorus, Nyonya Pasaribu Boru Purba. Bapa dalam Yesus Kristus,
Kaulah memberkati para dokter dan medis dan segala obat yang mereka makan dan mereka minum. Biarlah Kau membuang ya Tuhan dengan Roh-Mu segala penyakit dalam tubuh mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh kembali ke rumahnya masing-masing dengan pemulihan. Dan Kau ya Tuhan seterusnya memberikan kesempurnaan kesehatan, sehingga mereka boleh ya Tuhan tetap memuji memuliakan nama-Mu tanpa pertimbangan apapun ya Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, demikian Tuhan, kami mau serahkan semua ya Tuhan kehidupan kami satu hari ini dan esok dan selamanya. Hanya kepada-Mu lah Tuhan kami bersembah sujud. Apabila ada kesalahan kami Tuhan di hadapan-Mu yang tidak layak ya Tuhan, ampunilah kami semuanya. Ampunilah segala dosa kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Bapa dalam Yesus Kristus, dikalau ibadah ini selesai, jemaat-Mu akan pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Jauhkan mara bahaya. Beri mereka perlindungan ya Tuhan dengan Roh-Mu. Berikan mereka kedamaian Tuhan dalam keluarganya masing-masing. Bapalah melindungi semua umat-Mu, terlebih bangsa-Mu ya Tuhan. Berikan kepada pemimpin negara ini Tuhan hati yang damai. Roh Kudus mula bekerja padanya. Demikian seluruh bangsa, untuk supaya tetap tenang ya Tuhan. Karena Kau akan datang menjadi Mesias, Raja damai di tengah-tengah dunia ini. Bapa dalam Yesus Kristus, inilah doa kami yang hanya kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak dan Ibu, mari kita puji syukur kepada Tuhan karena Dia masih memberikan kehidupan kepada kita. Datanglah kepadanya. Selamat hari Minggu, Horas.